Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan sebelumnya nama saya Kanava. Saya dari Universitas Setsi Madani. Saya dari Prodi Ilmu Komputer dan di sini saya akan mempresentasikan suatu tugas yang akan saya bawakan atau yang saya akan jelaskan nanti dengan tema judul materi yakni komponen komputer. Sebelum itu, saya di sini ditugaskan oleh dosen yang bernama Bapak Ihsan Maulana Eskom MTI. Baik, kita lanjutkan ke materi. Nah, di sini ada yang pertama yakni hardware. Apa itu hardware? Hardware adalah komponen fisik dalam suatu sistem komputer. Perangkat tersebut berperan menjelaskan tugas-tugas komputasi dan pengolahan data. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) versi daring, perangkat keras adalah peralatan fisik komputer dan sebagainya. Hardware bertindak sebagai kerangka kerja fisik yang kemungkinan perangkat lunak software berjalan dan melakukan tugas-tugas tertentu. Nah, perangkat keras merupakan komponen penting dalam pengoperasian komputer. Tanpa adanya hardware yang tepat, perangkat lunak tidak akan memiliki platform untuk menjalankan tugas-tugasnya. Perangkat keras ini bekerja bersama-sama untuk mengaktifkan fungsi dan operasi dari komputer atau perangkat elektronik lainnya. Oke, lanjut. Nah, di sini masih penjelasan tentang hardware. Oke, setiap komponen memiliki peran penting dalam menjelaskan tugas-tugas yang berbeda, dan mereka harus berfungsi secara bersamaan agar perangkat tersebut dapat beroperasi dengan baik. Di sini juga ada beberapa fungsinya, yaitu fungsi perangkat keras hardware, yakni masing-masing perangkat keras komputer memiliki fungsi yang berbeda-beda. Secara umum, ada 4 fungsi utama dari hardware, yakni di sini ada beberapa fungsinya, yaitu ada 4, dan di sini juga ada contoh gambarnya. Oke, di sini bisa kita lihat. Yang pertama yaitu adalah menerima input. Nah, menerima input itu contohnya seperti ini, dari data ke data. Nah, setelah itu ada namanya mengolah data informasi. Setelah data itu diterima, lalu kita olah seperti ini. Nah, setelah itu ada yang namanya memberikan output. Nah, jadi setiap ada orang yang memberikan atau kita menerima input data dari seseorang, setelah itu kita olah. Nah, setelah kita olah, baru kita berikan kembali data tersebut. Itu disebut dengan output. Setelah itu, penyimpanan atau menyimpan data informasi. Setelah kita memberikan itu, sebelum kita memberikan, kita bisa juga dan memang harus biasanya dilakukan untuk penyimpanan data tersebut. Oke, lanjut. 4 fungsi utama dari hardware. Nah, di sini ada 4 fungsinya nih. Ya kan? Di sini ada penjelasan beserta dari fungsi-fungsi tersebut. Yang pertama ini menerima input. Perangkat keras tertentu memiliki fungsi khusus untuk menerima input yang dilakukan oleh user. Masukan tersebut nantinya akan diproses menjadi informasi terbaru. Yang kedua, ini pengolahan data atau informasi. Setelah menerima masukan atau input, beberapa perangkat keras memiliki fungsi untuk mengolah atau memproses input tersebut menjadi informasi baru. Oke, lanjut. Hardware. Kita masih pembahasan tentang hardware. Nah, yang ketiga yakni memberikan output. Setelah diproses, perangkat keras tertentu akan memberikan output atau keluaran kepada user. Setiap output yang dilihat oleh user akan ditampilkan melalui perangkat keras khusus. Nah, yang keempat yakni menyimpan data atau informasi. Output yang dihasilkan oleh komputer dapat disimpan dalam perangkat penyimpanan sekunder pada komputer. Perangkat keras untuk menyimpan data tidak hanya terpasang di dalam komputer, tetapi ada juga perangkat keras yang dipasang di luar. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada beberapa jenis-jenis perangkat keras berdasarkan fungsinya. Setelah ada fungsinya yang tadi saya jelaskan, nah di sini juga ada beberapa jenis perangkatnya. Nah, tapi di sini juga ada berdasarkan fungsinya lagi. Oke. Yang pertama ini perangkat masukan atau dalam kurung ini input device. Bisa disebut dengan input device ya. Nah, input device adalah
Perangkat masukan adalah perangkat atau perangkat keras yang berfungsi untuk memasukkan data atau informasi ke komputer. Data atau informasi tersebut dapat berbentuk gambar, bisa teks, bisa video, dan audio. Nah, di sini juga ada beberapa contoh input device antara lain menggunakan dengan keyboard, menggunakan dengan mouse, mikrofon, dan webcam. Nah, di sini ada beberapa contoh dari yang tadi saya sebutkan. Selanjutnya, yang kedua ini perangkat pemrosesan yang disebut dengan biasa disebut proses device. Proses device adalah perangkat komputer yang berfungsi untuk mengolah atau memproses berbagai data dan informasi yang dimasukkan ke komputer. Proses device dapat juga disebutkan sebagai otak komputer karena dapat memproses informasi yang dimasukkan ke komputer. Beberapa contoh proses device antara lain yaitu dengan menggunakan satu CPU atau disebut dengan Central Processing Unit. Nah, ini kita bisa lihat contoh dari gambar tersebut. Yang kedua yakni VGA atau yang disebut dengan Video Graphics Adapter. Nah, yang ketiga yakni ada yang namanya RAM yang disebut dengan Random Access Memory. Yang keempat atau yang terakhir yakni ada power supply. Nah, biasanya ini CPU ini adalah untuk menggunakan komputer. Biasanya digunakan untuk komputer selain ada monitor, ada juga CPU. Oke. Dan yang kedua ada VGA. VGA ini biasanya digunakan untuk mengirimkan suatu seperti kayak menginput video atau enggak kayak dari untuk menyalurkan contohnya dari monitor ke proyektor bisa, bisa juga ke proyektor, bisa juga ke dari CPU ke CPU lain gitu. Atau enggak dari CPU ke monitor, bisa disebut juga seperti itu. Oke, lanjut. Hardware, kita masih pembahasan dengan hardware, oke. Yang ketiga ya ini perangkat keluaran atau bisa disebut dengan output device. Output device adalah perangkat dalam komputer yang berfungsi untuk menampung dan menghasilkan data di dalam komputer yang kemudian dikeluarkan melalui perangkat lain yang terhubung ke komputer. Nah, di sini juga ada misalnya informasi atau data yang dikeluarkan dalam bentuk gambar teks, video, dan audio. Beberapa hardware untuk output device tersebut diantaranya monitor komputer, proyektor, dan printer. Oke. Nah, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Yang keempat ini perangkat penyimpanan atau bisa disebut dengan storage unit. Nah, perangkat penyimpanan adalah perangkat keras yang dapat menyimpan informasi dan data, baik perangkat di dalam komputer maupun di luar komputer. Satu di antara contoh storage unit adalah hard disk yang berfungsi sebagai alat penyimpanan data di dalam komputer. Nah, ini tuh contohnya seperti yang di luarnya ya. Nah, kalau yang seperti yang di dalam tadi, itu adalah yang di dalam unit komputernya tersebut. Kalau yang hard disk ini, itu yang di luarnya. Bisa juga hard disk ini di dalam, ditaruh di dalam, bisa atau bisa disebut juga disimpan di dalam CPU-nya, di casing CPU. Biasanya di situ. Untuk biasanya step perakitan biasanya berbeda-beda. Ada yang memakai RAM, ada juga yang memakai hard disk. Oke. Penyimpanan data tidak hanya dapat dilakukan di luar komputer, tetapi bisa juga dilakukan di luar komputer dengan hard disk eksternal. Nah, seperti yang tadi saya jelaskan. Oke, baik, kita lanjut ke materinya. Selanjutnya. Nah, sini masih pembahasan yang sama. Oke, yang kelima, perangkat tambahan atau bisa disebut dengan peripheral. Peripheral sama halnya seperti modem. Modem adalah satu di antara contoh perangkat tambahan pada komputer yang berfungsi menghubungkan perangkat komputer dengan jaringan internet. Nah, di sini juga seperti contohnya modem itu seperti menghubungkan dari komputer ke jaringan. Contohnya dari jaringan internet. Contohnya kayak seperti WiFi. Nah, kita WiFi juga ada yang memakai modem kan. Nah, di situ juga seperti contohnya juga ada yang memakai CCTV. CCTV juga memakai contohnya seperti bisa disebut dengan modem, tapi dalam sebutan artian ini sebutannya switch. Oke, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya.
Nah, pembahasan selanjutnya ya ini adalah software. Apa itu software? Software atau disebut juga perangkat lunak. Nah, di sini yaitu software itu adalah perangkat lunak ya, teman-teman. Oke, perangkat lunak adalah sebuah program komputer yang menyebati penggunaan atau pengguna komputer dan perangkat keras yang sedang digunakannya. Nah, di sini apa saja contoh dari software? Oke, kita lanjut. Contoh perangkat lunak aplikasi atau software. eh, Contoh perangkat lunak aplikasi yakni Microsoft Word, OpenOffice Writer, Notepad, WebS Writer, WordPad, Atlantics, Word Processor, Corel Word Perfect, and Star Office Writer. Oke, kita lanjut. Di sini ada beberapa jenis-jenis software. Apa saja tiga jenis software tersebut? Nah, tiga jenis software tersebut yakni firmware. Firmware adalah perangkat lunak yang tertanam secara permanen pada perangkat keras, hardware tertentu seperti perangkat elektronik, komputer, perangkat seluler, dan peralatan lainnya. Yang kedua ini ada freeware. Dan yang ketiga ada open source. Oke, kita lanjut. Untuk lebih memahaminya, kita bisa mengenali beberapa contoh software yang sering digunakan, yaitu yang pertama, Microsoft Word. Microsoft Word adalah software yang bisa digunakan untuk mengetik dan mengedit sebuah dokumen dalam tampilan kertas. Microsoft Word disebut juga dengan software pengolahan data. Contoh dari gambar tersebut ya ini adalah seperti ini, teman-teman. Oke. Nah, yang kedua ada Microsoft Excel. Apa itu Microsoft Excel? Microsoft Excel merupakan perangkat yang digunakan untuk mengedit serta membuat sebuah dokumen dengan tampilan kolom. Microsoft Excel disebut juga dengan software pengolahan angka. Nah, contohnya seperti ini, teman-teman. Oke, kita lanjut. Nah, di sini kita lanjut ke pembahasan yang namanya brainware atau yang disebut dengan usernya itu. Oke, tadi kan sebelumnya kita pembahasan hardware, yang kedua software, dan yang ketiga adalah brainware. Brainware itu seperti orang yang menjalankan atau eh, yang mengerjakan dari semua semua apa yang tadi pembahasan saya bahas. Oke, lanjut. Brainware adalah manusia yang terlibat dalam mengoperasikan atau mengatur sistem dalam komputer. Brainware juga dapat diartikan sebagai perangkat intelektual yang mengoperasikan dan mengeksplorasi kemampuan dari hardware dan software pada komputer. Jenis-jenis brainware. Apa saja itu jenis-jenis brainware? Nah, di sini ada beberapa jenisnya. Yang pertama, yakni project manager. Seorang komando atau pemimpin dari suatu proyek tertentu. Yang kedua, ada programmer. Nah, seorang yang memiliki kemampuan dan keahlian dalam menguasai satu di antara atau lebih bahasa pemrograman dalam dunia komputerisasi. Oke, lanjut. Yang ketiga ya ini ada operator atau disebut dengan operator komputer. Nah, yang keempat ada teknisi, yang kelima ada konsultan. Nah, di sini ada ada sebuah contohnya. Oke, ada sebuah contoh gambar. Nah, lanjut. Apakah programmer termasuk brainware? Ayo, apakah termasuk? Oke, saya akan menjelaskannya. Programmer sebagai brainware berperan untuk membuat program yang dibutuhkan komputer. Peran lainnya ialah menjaga keamanan sistem komputer. Administrator sebagai brainware berperan untuk mengelola sistem operasi yang dijalankan pada komputer maupun jaringan. Nah, di sini seorang programmer juga bisa disebut dengan brainware. Sama halnya seperti pekerjaan yang IT atau suatu orang yang bekerja dalam dunia IT. Ya, contohnya kayak kan dunia IT kan banyak tuh disebutannya. Ada yang juga disebut dengan IT programmer, ada juga IT support dan lain sebagainya. Oke, kita lanjut. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Bila ada kekurangan atau salah kata
yang saya ucapkan. Mohon dimaafkan. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching and welcome to the next video. Bye bye.